Dahulu kala di belahan negara lain. Pada musim salju, seorang ratu duduk menjahit dekat jendela. Ketika ia melihat keluar istana untuk melihat serpihan salju yang tertiup angin. Tiba-tiba jarinya tertusuk jarum dan 3 titik darah telah menodai baju jahitannya. Ratu berkata, "Jika nanti aku punya anak, aku ingin seorang putri yang pipinya semerah darah, kulitnya seputih salju dan rambutnya sehitam kayu eboni." Namun suatu keajaiban terjadi beberapa bulan setelah itu, keinginan sang ratu terkabul. Ia mengandung dan kemudian melahirkan seorang putri cantik dengan pipi merah, kulit putih dan berambut hitam pekat. Anak tersebut diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak bisa menemani lama di dunia. Sang ratu meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik, Ratu Elvira namanya, tetapi sifatnya penuh iri dan dengki. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu Elvira memiliki benda yang sangat disayangi, yaitu sebuah cermin yang diberi nama cermin ajaib. Setiap hari sang Ratu Elvira akan selalu bertanya pada cerminnya, "Cermin kaca ajaib, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin pun menjawab, "Oh, Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia ini." Putri Salju semakin hari makin besar dan makin cantik. Pada suatu hari Ratu Elvira kembali bertanya pada cermin ajaibnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin ajaib pun menjawab, "Oh, Ratu, Putri Saljulah wanita yang paling cantik di dunia." Seketika itu juga wajah Ratu Elvira cemberut, pucat dan marah. Sejak jawaban cermin ajaib itu, Ratu Elvira sangat membenci Putri Salju. Dan semakin hari Putri Salju semakin cantik. Ratu Elvira berpikir untuk menyingkirkan Putri Salju. Dengan licik Ratu Elvira memanggil seorang pemburu, "Bawalah Putri Salju ke hutan dan bunuh," perintahnya. Kemudian si pemburu mengajak Putri Salju ke hutan. Karena tidak tega membunuh Putri Salju yang baik hati, si pemburu berkata, "Larilah putri, dan jangan kembali." Putri Salju berlari, berjalan. Tak berhenti mengikuti perintah si pemburu. Putri Salju ketakutan, "Oh, kemana aku harus pergi?" Sambil menangis Putri terus berjalan seorang diri. Akhirnya, Putri melihat sebuah pondok. Di luar sangat dingin, Putri mengintip ke dalam pondok, ruangannya sangat kecil dan anehnya. Ada 7 kursi kecil, 7 piring kecil dan 7 tempat tidur kecil pula. Karena tidak ada orang, Putri pun memberanikan diri masuk ke pondok. Karena letih, Putri tertidur di salah satu ranjang kecil. Tak lama kemudian datanglah 7 kurcaci, si pemilik pondok. Ternyata mereka seharian bekerja di tambang. Seorang kurcaci menyalakan 7 lilin dan terkejut melihat ada seorang putri tertidur di ranjangnya. Astaga! Ada orang di sini! Karena seruan kurcaci, Putri Salju terbangun dan 7 kurcaci mengerumuninya. "Cantik sekali gadis ini," kata mereka. "Kenapa engkau datang ke tengah hutan begini, anak manis?" tanya salah satu kurcaci dengan ramah. "Adakah sesuatu yang dapat kami lakukan untuk menolongmu?" Kemudian Putri Salju pun bercerita tentang ibunya Ratu Elvira yang jahat. Setelah bercerita, Putri Salju menangis karena sedih. "Kap, kap, kap. Jangan menangis. Tinggallah di sini bersama kami," kata salah satu kurcaci. "Di sini engkau aman dari wanita jahat itu." Di istana, Ratu Elvira kembali bertanya pada cermin ajaibnya. "Cermin kaca ajaibnya, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin ajaib pun menjawab,
"Oh, Ratu. Putri Saljulah wanita yang paling cantik di dunia." Di tengah rimba bersama 7 kurcaci, di sanalah Putri Salju berada. Sang Ratu menjerit marah. Ia pun merencanakan rencana jahatnya kembali. Keesokan harinya ke-7 kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapihkan pondok sambil bersenandung. Tak lama kemudian seorang nenek mengetuk pintu. Dialah Ratu Elvira yang menyamar sebagai nenek penjual keliling. "Lihatlah barang bagus ini, anakku," katanya sambil tertawa. Putri Salju terpesona, ia membiarkan nenek itu mengikat pita merah jambu di lehernya. Tiba-tiba nenek itu mengetatkan ikatannya. Putri Salju tercekik dan jatuh ke tanah. Betapa terkejutnya kurcaci ketika pulang ke pondok selepas kerja, melihat Putri Salju tergeletak hampir mati. Kurcaci melepas pita di lehernya dan Putri bisa bernafas lagi. Keesokan paginya Putri Salju sudah sehat kembali. "Penjual itu adalah si ratu jahat," kata kurcaci. Sebelum berangkat kurcaci berpesan, jangan membukakan pintu bagi orang-orang yang tidak dikenal. Di istana lagi-lagi cermin ajaib memberitahu bahwa Putri Salju belum mati. Ratu Elvira pun kembali menyamar, kali ini sebagai nenek ramah penjual sisir. Lagi-lagi Putri Salju hampir mati karena sisirnya beracun. Kurcaci geram, "Siapapun tidak boleh masuk rumah," kata mereka tegas. Ketika Ratu Elvira mengetahui bahwa ia gagal lagi. Keesokan harinya kembali Ratu menyamar untuk membunuh Putri Salju. Dia membawa sekeranjang apel beracun. Pintu pondok diketuk, pintunya tidak perlu dibuka anak manis, tapi cobalah apel yang matang ini, rasanya segar dan nikmat sekali. Putri Salju tidak curiga dan mencoba menggigit apel tersebut. Sore harinya kurcaci kembali menemukan Putri Salju telah tergolek di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkan Putri Salju sia-sia. "Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia," ratap mereka. Sementara itu di istana, dengan angkuh Ratu Elvira bertanya pada cermin ajaib, "Cermin kaca ajaib, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin pun menjawab, "Ratu Elvira wanita tercantik di dunia." Para kurcaci tidak bisa berpisah dengan Putri Salju. Pipinya yang merah darah, kulitnya seputih salju dan rambutnya yang hitam seperti kayu eboni. Kurcaci membuatkan peti mati dari kaca dan dengan hati-hati membaringkan Putri Salju di dalamnya. Siang malam para kurcaci berjaga, seolah-olah menemani sang putri yang sedang tertidur. Pada suatu petang lewatlah pangeran muda. Begitu melihat Putri Salju, dia jatuh cinta. "Aku mohon pada kalian, izinkanlah aku membawanya pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana." Akhirnya para kurcaci setuju. Di tempat istana Ratu Elvira mengetahui kalau Putri Salju akan dibawa seorang pangeran menuju istananya. Tanpa berpikir panjang Ratu Elvira dengan segera mencari keberadaan Putri Salju di gunung untuk melaksanakan rencana jahatnya. Dari kejauhan sudah terlihat kumpulan para kurcaci yang membawa Putri Salju, namun sewaktu dalam perjalanan menuruni gunung, seorang pelayan pengusung peti tersandung. Hingga membuat peti tersebut terjatuh ke tanah dan pada akhirnya keajaiban terjadi. Ternyata dari mulut Putri Salju keluar secuil buah apel YG selama ini tersangkut di kerongkongannya. Putri Salju akhirnya tersadarkan hingga membuka matanya dan melihat pangeran. Pangeran tentu saja gembira bukan main. Dengan mata berbinar dia berkata, "Aku suka padamu, maukah kau menjadi istriku?" Putri Salju mengangguk bahagia. Para kurcaci girang melihat Putri Salju telah sadar dan bahagia bersama pangeran muda. Dan pada akhirnya Putri Salju hidup bahagia dengan pangeran muda.
Sedangkan Ratu Elvira yang jahat mati jatuh ke jurang ketika hendak mengejar Putri Salju. Itulah balasan bagi orang yang suka berbuat jahat. Nilai moral yang dapat dipetik dari naskah tersebut adalah 1. Keberanian dan keteguhan hati. Putri Salju menunjukkan keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian yang dihadapinya, termasuk saat diusir ke hutan dan saat hampir dibunuh oleh Ratu Elvira. Dia juga tetap baik hati meskipun dihadapkan pada kejahatan. 2. Kejujuran dan kebaikan hati. Pemburu yang seharusnya membunuh Putri Salju, tetapi malah membiarkannya pergi, menunjukkan kejujuran dan kebaikan hati. Begitu juga dengan 7 kurcaci yang merawat Putri Salju tanpa pamrih. 3. Penghormatan terhadap orang lain. Para kurcaci memberikan perlindungan pada Putri Salju dan bahkan mengorbankan waktu dan tenaga untuk merawatnya, menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap orang lain, terutama mereka yang dalam kesulitan. 4. Akibat dari kejahatan. Ratu Elvira yang jahat mengalami akibat buruk dari perbuatannya yang jahat. Hal ini mengajarkan bahwa kejahatan akan berujung pada kegagalan dan kehancuran. 5. Kebahagiaan dari kesabaran dan ketulusan. Putri Salju mendapat kebahagiaan dan cinta sejati karena kesabaran, ketulusan, dan kebaikan hatinya, yang berakhir dengan pernikahan yang bahagia dengan pangeran. 6. Hidup berdampingan dengan damai. Meskipun berbeda dengan kurcaci, Putri Salju hidup berdampingan dengan damai dan saling membantu satu sama lain, menunjukkan pentingnya hidup dalam kedamaian dan toleransi. 7. Keadilan dan pembalasan yang adil. Ratu Elvira yang jahat mendapat pembalasan yang adil atas perbuatannya yang jahat, menunjukkan bahwa keadilan akhirnya akan tercapai.